Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Zizi Mananto, NIM 20190710048, akan mempresentasikan resume psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama ada sensasi. Sensasi adalah tahapan awal seseorang dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Menurut Benjamin B. Wellman, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera tidak membutuhkan penguraian verbal, simbol, ataupun konseptual, dan sangat berhubungan dengan aktivitas panca indera. Menurut beberapa pendapat, sensasi lebih berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, namun bukan merupakan emosi. Nah, habis itu selanjutnya ada proses sensasi. Yang pertama ada eksteroseptor, itu misalnya telinga, mata, kulit gitu. Nah, yang kedua ada interoceptor. Contohnya itu ada sistem peredaran darah, sistem saraf, dan sistem ekresi. Yang selanjutnya persepsi. Persepsi merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris, yaitu perception. Kata perception sendiri berasal dari bahasa Latin, percepto dan percipio, yang berarti pengaturan, identifikasi, dan penerjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Nah, tersebut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada ketersediaan informasi sebelumnya. Maksudnya di sini adalah ketiadaan informasi ketika seseorang menerima stimulus yang baru bagi dirinya akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsi. Nah, oleh karena itu dalam bidang pendidikan, misalnya ada materi pelajaran yang harus lebih dahulu disampaikan sebelum materi tertentu. Informasi juga dapat menjadi cus untuk mempersepsikan sesuatu. Yang kedua, ada kebutuhan. Seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Contohnya, seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar daripada orang yang baru saja makan. Nah, yang ketiga, ada pengalaman masa lalu. Sebagai hasil dari proses belajar, pengalaman akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu. Contohnya, ketika seseorang memiliki pengalaman yang baik dengan bos, dia akan cenderung mempersepsikan bosnya itu sebagai orang baik, walaupun semua anak buahnya yang lain tuh tidak senang dengan si bos. Yang selanjutnya ada memori. Pengertian memori menurut Chaplin 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari ketiga pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan, sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis memori. Yang pertama ada memori sensoris. Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam waktu yang sangat pendek. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Yang ketiga ada memori jangka panjang.
Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Yang selanjutnya ada fungsi memori. Yang pertama ada encoding atau memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Yang kedua ada storage atau menyimpan. Fungsi ini sebagai alat penyimpanan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disampaikan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori membantu menuntun keinginan manusia untuk memperoleh bentuk ingatan tertentu. Yang ketiga ada retrieval atau mengeluarkan kembali, yaitu menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Segala bentuk aktivitas berhubungan dengan mengingat dan mengeluarkan kembali ingatan. Yang selanjutnya ada tipe kepribadian. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis atau yang populer. Populer itu adalah salah satu kata yang paling mewakili sifat dasar ini. Orang dengan sifat sanguin ini cenderung ingin populer, ingin disenangi oleh orang lain, dan ingin mengalir saja dari sifat asli mereka. Kehidupan mereka ramai dan penuh warna-warni. Hobi berbicara dan berceloteh tanpa bisa berhenti dan dihentikan. Akan tetapi, sanguinis memiliki hafalan yang lemah atau agak pelupa, serta agak sulit berkonsentrasi, cenderung berpikir cepat, otomatis, tetapi berpikir yang pendek, dan hidup mereka serba tak beratur. Bisa jadi sanguinis apabila menjadi pegawai, maka meja kerja mereka cenderung berantakan. Yang kedua, ada melankolis. Melankolis atau yang sempurna, yaitu sifat yang paling dominan pada melankolis. Melankolis adalah manusia serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun polanya. Melankolis terkenal dengan pemikirannya yang mendalam karena mereka ini disukai dengan fakta-fakta, data-data, angka-angka, dan seringkali memikirkan segalanya secara mendalam. Akan tetapi, melankolis selalu ingin serba sempurna. Segala sesuatu ingin teratur. Karena itu, jangan heran jika anak-anak yang melankolis tidak bisa tidur hanya karena selimut yang terpakai belum tertata rapi. Nah, yang ketiga ada koleris. Koleris ini biasanya disebut dengan yang kuat. Tipe ini senang sekali mengatur orang dan mendominasi, suka tunjuk-tunjuk atau perintah-perintah orang. Koleris bukan tipe orang yang senang berpangku tangan. Ia juga tidak ingin menjadi penonton dan diam saja dalam aktivitasnya. Orang-orang cenderung menghindar, menjauhi agar tak jadi korban karakternya yang suka mengatur dan tak mau kalah itu. Akan tetapi, koleris senang dengan tantangan, suka petualangan. Koleris merasa dirinya bisa menyelesaikan segalanya dengan baik tanpa ada yang berantakan. Baginya tak ada istilah tidak mungkin. Yang selanjutnya, phlegmatis. Phlegmatis atau yang sering disebut dengan yang damai. Phlegmatis tidak suka dengan konflik yang cenderung pragmatis tidak suka dengan konflik dan cenderung menghindari konflik. Jika diminta melakukan sesuatu, ia akan melakukannya, walaupun sebenarnya ia tidak suka. Ia sangat suka kedamaian, dan baginya kedamaian adalah segala-galanya. Akan tetapi, pragmatis kurang memiliki semangat, kurang teratur, serta serba dingin menghadapi sesuatu dan terkesan tanpa ekspresi. Pragmatis cenderung diam, kalem, dan jika ingin memecahkan masalah umumnya dengan cara-cara yang sangat menyenangkan. Phlegmatis terkenal dengan kesabarannya dan ia mau jadi pendengar yang baik. Akan tetapi jika diminta untuk mengambil keputusan, ia akan terus menunda-nunda.
Terkadang agak sulit apabila ada urusan atau proyek yang harus diselesaikan. Kemudian partner atau bawahan kita adalah pragmatis. Itu ibarat keledai, kalau didorong ngambek, tapi kalau dibaring nggak jalan. Jadi kalau Anda memiliki pegawai yang pragmatis, harus rajin memotivasinya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain disebut gregarious. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian juga status dan perannya. Yang selanjutnya ada teori komunikator. Teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Terdapat poin-poin dalam teori komunikator. Yang pertama ada traits, karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Nah, pada traits ini terdapat lagi menjadi 3, yaitu conversational narcissism, yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjol atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri. Yang selanjutnya ada argumentativeness, kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri, dan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Yang selanjutnya ada social and communicative anxiety, kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu. Nah, yang kedua ada cognition and information processing, yaitu proses pengolahan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu. Yang ketiga ada self, bagaimana setiap aspek dari individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir ada identity, bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh berbagai macam faktor. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu monologika dan propaganda. Monologika adalah teknik berbicara secara monolog, artinya pembicaraan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Contohnya seperti pidato. Karena dalam berpidato, teknik berbicara dilakukan sendiri oleh pembicara kepada khalayak banyak dengan maksud dan tujuan. Jadi di situ tidak adanya timbal balik dari yang pendengarnya. Nah, selanjutnya habis itu propaganda. Propaganda adalah komunikasi satu arah yang dilakukan individu dan institusi kepada khalayak luas. Propaganda juga merupakan salah satu bentuk media massa. Hal ini ditunjukkan untuk memperkuat gagasan kita mempengaruhi orang lain dengan persepsi yang sudah kita rencanakan, dengan melihat dan mendengarnya, dan ini dilakukan secara sengaja. Ada 7 teknik propaganda. Yang pertama, name calling, yaitu teknik atau strategi untuk menjatuhkan orang lain dengan cara melabeli dengan sebutan negatif. Contohnya, ada sebuah artikel yang menulis judul Jokowi gagal memimpin Indonesia. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan citra Jokowi dan melengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Yang kedua ada glittering generality, yaitu strategi atau teknik mengundang orang lain supaya berpikir positif dengan apa yang kita katakan. Ini bertujuan untuk mengangkat citra, kebalikan dari name calling. Contohnya, slogan di beberapa tempat, atau kita mengingatkan kepada siapa saja supaya membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga ada transfer, yaitu teknik mendukung otoritas yang lebih tinggi supaya bisa diterima orang lain. Contohnya, ada anak kepala sekolah yang mencalonkan dirinya mau menjadi kepala sekolah. Ini lebih dipertimbangkan anaknya ini karena ayahnya kepala sekolah sebelumnya. Jadi dia lebih
dipertimbangkan untuk menjadi kepala sekolah selanjutnya. Nah, yang keempat ada testimonial, yaitu teknik memberikan kesempatan kepada pihak yang membenci atau mengagumi untuk mengatakan bahwa gagasan atau produk orang itu baik atau buruk sesuai pengalaman. Contohnya testimoni pada produk kecantikan. Kita bisa mengatakan kosmetik ini bagus, dia tidak mempunyai efek sampingnya. Karena kita telah membuktikannya, kita telah memakai produk tersebut. Nah, yang kelima ada blind fault, yaitu seorang komunikator bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan komunikasi supaya dapat diterima. Contohnya, Presiden Jokowi dengan ciri khasnya yang berpenampilan sederhana. Itu bertujuan untuk lebih dekat dengan rakyat, sehingga Presiden Jokowi sering menggunakan kemeja kotak-kotak dan batik. Yang keenam ada card stacking, yaitu manipulasi persepsi orang lain dengan menekankan argumen yang mengunggulkan diri dan memperlihatkan sisi baiknya dengan menyembunyikan kejelekannya. Contoh, beberapa pamflet yang ada di pom bensin Pertamina yang bertuliskan cuma selisih 250 perak. Nah, itu sehingga cuman gara-gara selisih 250 perak, jadi tuh pelanggan tertarik untuk membeli bensin tersebut. Jadi pelanggan beralih ke bensin yang cuman selisih 200 perak tersebut. Nah, yang ketujuh ada bandwagon, yaitu teknik mempengaruhi orang lain supaya mereka melakukan apa yang kelihatannya semua orang melakukan hal yang sama. Contohnya, Indonesia Kerja Nyata. Dalam hal ini sering diucapkan pada saat kampanye. Hal ini dimaksudkan untuk membangun semangat masyarakat bahwasanya saat ini kita harus bergerak dan bekerja dengan nyata. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.